Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 6. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis dan rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama anggota masyarakat maupun pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan, melakukan kegiatan reboisasi, mengolah sampah dengan baik. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Yang pertama, memberikan sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan, seperti Adipura dan Kalpataru. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat dengan Hutan, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam, hasil alam yang berlimpah, hidup nyaman, kebutuhan tercukupi, meningkatnya kesejahteraan, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Setelah itu, ayo mengamati. Amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Tuliskan pada tabel berikut. Usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Ini ada pada halaman 93 ya teman-teman. Halaman 93 yang paling atas. Usaha masyarakat. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Pada halaman 93 itu ada 8 kolom. Di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu 4 kolom ya. Yang pertama, usaha masyarakat tidak menebang pohon sembarangan. Manfaatnya,
tidak merusak lingkungan dan lingkungan menjadi sejuk. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, manfaat lingkungan asri dan bersih. Mengolah sampah dengan baik, manfaatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, manfaatnya agar lingkungan menjadi bersih. Lalu saya akan balik. Menjaga kelestarian alam, manfaatnya terhindar dari penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Menanam kembali hutan yang gundul, manfaatnya mencegah terjadinya tanah longsor. Pengolahan daerah aliran sungai, manfaatnya mencegah terjadinya pencemaran air. Merawat tanaman yang ada di sekitar kita, manfaatnya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kurang lebih seperti itu. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melakukan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Lalu pada halaman 94, ayo mengamati. Berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Di situ ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama di lingkungan rumah. Contoh bentuk-bentuk kerja bakti. Nah, membersihkan halaman rumah bersama-sama, membagi tugas membersihkan ruangan dalam rumah, bersama-sama mengepal lantai rumah. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman ingin menambahkan juga tidak apa-apa ya. Lalu yang B di lingkungan sekolah. Contoh kerja baktinya melaksanakan piket kelas, gotong royong hias kelas dalam perayaan Hari Kemerdekaan, bersama-sama membersihkan perpustakaan dan mengerjakan mading. Kak, kok kurang banyak sih tulisannya? Nah, kalian bisa menambahkan sendiri teman-teman. Lalu, di lingkungan masyarakat, gotong royong membangun jembatan umum, membangun tempat ibadah, dan membersihkan lingkungan ronda malam. Setelah itu, amati perilaku orang-orang di sekitarmu. Sebut dan identifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu gurumu, atau orang-orang lain. Lalu tulislah hasil laporannya seperti ini. Laporan hasil wawancara. Nama, kalian bisa sebutkan nama kalian masing-masing. Nama saya Wafikna Nailal Muna. Saya tulis Wafikna. Pertanyaannya ada 1, namun kita
mendapat tugas untuk mewawancarai 10 orang. Pertanyaannya, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Saya akan memperbesar. Ini hanya contoh ya teman-teman. Misalnya kalian bertanya kepada kakek. Oh iya, di sini perlu saya jelaskan. Untuk nama narasumber, kalian bisa tulis kakek seperti ini atau langsung namanya. Misalnya, Rudi, kakek kalian bernama Rudi, kalian bisa tulis Rudi. Nah, seperti itu. Nama narasumber kakek. Kakek menjawab, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nenek menjawab, tidak membuang sampah sembarangan. Teman, kalian bertanya kepada teman kalian menjawab, melakukan reboisasi. Kalian bertanya kepada ibu guru, Bu, kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ibu guru menjawab, mendaur ulang bahan-bahan bekas. Lalu ayah menjawab, membersihkan selokan. Nah, Kak, ini sebenarnya apa sih, Kak? Kok ada garis seperti ini? Nah, ini bisa kalian abaikan saja ya, garis di tengah ini. Lalu nomor 6 kalian bertanya kepada kakak. Kakak menjawab, mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu tetangga kalian menjawab, melakukan tebang pilih. Ibu kalian menjawab, mengambil sumber daya alam sesuai kebutuhan atau keperluan. Teman kalian yang satu lagi kalian bertanya, dan teman kalian menjawab, melakukan kampanye menjaga lingkungan. Adik kalian bertanya kepada adik kalian menjawab, merawat tanaman yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pada halaman 95 yang bawah itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah kegiatan yang dilakukan narasumber meskipun berbeda cara, namun semua itu termasuk dalam kegiatan menjaga kelestarian lingkungan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini hanya contoh dari saya ya. Ketika teman-teman mempunyai ide atau pemikiran lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama dengan saya. Ayo mencoba. Nah, mari kita melakukan percobaan dengan menggunakan daur ulang barang-barang bekas, yaitu membuat kereta mainan bertenaga air. Jika kamu meminum minuman yang kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya. Masih dapat dijadikan sebagai mainan loh. Bahan-bahannya, 1 kemasan bekas, 1 sedotan bekas, 4 tutup botol, 1 batang lidi, dan lem. Langkah-langkah, potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak mainan. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Yang kedua, lubangi keempat tutup botol di tengah. Potong lidi seukuran lembar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Yang ketiga, masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Yang keempat, tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Yang terakhir, cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan ditiup kereta pun akan bergerak ke depan. Setelah itu pada halaman 97 yang bawah, apa sumber energi kereta kardus? Sumber energi angin. Bagaimana kereta bisa bergerak? Kereta dapat bergerak karena ada tiupan angin pada bagian belakangnya. Tulislah laporan. Nah, laporannya seperti ini, ada judul, tujuan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Judulnya membuat mainan bertenaga angin. Tujuannya mengetahui pemanfaatan perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar. Hasil percobaan,
Ketika kereta ditiup bagian belakangnya, maka kereta akan bergerak ke depan. Kesimpulannya, energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Maaf ya ketika tulisannya terlalu panjang, tapi memang yang benar seperti ini. Apa yang kamu pelajari ini adalah soal ayo renungkan. Kita telah mempelajari bentuk-bentuk kerja bakti, melakukan wawancara, dan melakukan percobaan energi angin. Manfaatnya dapat mengetahui manfaat energi angin dan pentingnya bekerja bakti. Keterampilan yang didapat dapat melakukan wawancara dengan narasumber tentang menjaga kelestarian alam. Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Yang saya akan lakukan adalah bersemangat untuk melakukan kerja bakti, menjaga kelestarian alam, dan terus bersemangat untuk belajar. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.